Baik, saya akan tanya juga ke Gus Aan, apa harapan setelah kedatangan Paus ini berkaitan dengan pluralisme, berkaitan dengan hak-hak manusia, silakan. Hmm, apa ya? Saya berharap perjalanan Paus Fransiskus di Indonesia ini lancar gitu ya. Paus itu tetap sehat, gitu. Tetap bisa memimpin tidak hanya umat Katolik. Kan begini kan. Jadi kalau mau dilihat itu kan begini, Jessica. Kira-kira Paus itu kan penerus dari konsepsi Mesias dari Gusti Yesus itu sendiri kan yang dipercaya. Dan kata Gus Dur itu Yesus itu disalib itu tidak hanya untuk orang Kristen dan Katolik saja. Yesus itu diturunkan itu ya untuk umat manusia, Pak. Artinya aku ingin mengatakan bahwa aku sangat berharap bahwa kita meyakini itu ya sebagai orang Islam NU Sunni Nahdien, aku mengimani apa yang dikatakan oleh Gus Dur menyangkut soal Yesus dan juga kenabian yang diwariskan di dalam kerangka Katolik Roma seperti itu. Dan yang kedua, aku kira membincang Paus Fransiskus di dalam isu soal minoritas gender dan seksualitas itu banyak yang masih rikuh gitu ya, dan saya bisa memahami itu. Banyak romo-romo yang menurut saya sebenarnya dia sudah bisa memahami soal itu, tapi mau ngomong itu rikuh gitu kan, mau ngomong itu rikuh. Dan aku sangat bisa memahami, dan aku sangat bersyukur bahwa pemimpin tertingginya Paus Fransiskus itu memiliki semangat juang yang menurutku sangat Yesus banget kayak gitu. Dan aku ingin di akhir ini aku ingin mengatakan September 2020 itu di Renaissance Yard di Vatikan itu pertengahan September 2020 itu Paus Fransiskus biasa bertemu public audience dengan banyak orang gitu. Nah, di dalam satu berita itu diceritakan seperti ini. Paus Fransiskus itu juga bertemu dengan 40 orang tua yang anaknya itu LGBT. Ya, nanti tak kasih link beritanya. Jadi bertemu. Kira-kira curhat lah 40 orang ini kepada Bapak Paus ini. Kalian tahu, Jessica, apa yang diomongkan oleh Paus Fransiskus? Dia bilang begini, keempat pulau itu. God love your children as they are. And the church love your children as they are because they are children of God. Maksud aku ketika menemukan itu aku langsung, dasku itu langsung gila orang ini. Kita bisa menafsirkan banyak hal ya terkait dengan itu kan. Tetapi ketika dia ngomong seperti itu, Paus Fransiskus tahun 2020 ngomong seperti itu, dan kita tahu 10 tahun sebelumnya, Paus Fransiskus itu masih kadrun menurut saya ya. Itu kita bisa belajar banyak bagaimana orang suci itu ternyata juga mengalami dialektika terkait bela rasa, dan kita bisa menteoritifikasikannya. Tinggal memang kalau di dalam Al-Quran itu Gusti itu sudah memberikan banyak pelajaran-pelajaran penting. Apakah kalian, wahai manusia, itu mampu dan mau menerima pelajaran-pelajaran penting itu atau tidak? Dan saya berharap kita banyak belajar terkait dengan bimbingan Paus Fransiskus, dan eh, kunjungan beliau itu juga dalam narasi yang spesifik terkait dengan soal perdamaian dan keadilan itu juga menjadi angin segar, terutama bagi Gereja Katolik. Sebab ketika Gereja Katolik Roma itu mau berubah dengan baik, maka menurutku umat Islam itu juga akan melihat, oh, wong Katolik wis iso koyok ngene, aku juga akan seperti itu. Jadi ada trickle down effect yang dipercaya atau tidak, pasti trickle down effect itu ada. Aku kira itu, Jessica. Romo Ferdian dan Romo Didik akan melengkapi. Oke, baik.